Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassyukurulillah Wassalatu wassalamu ala afdali rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una Wanfa'na bima 'allamtana Ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Di pelajaran kita atau di ayat kita yang lalu kita tutup kajian kita dengan firman Allah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Yang sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak atau ingin memberikan keringanan kepada kalian tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu alasan kenapa Allah menginginkan keringanan sebab wa khuliqal insanu dha'ifan, dijadikan manusia itu memang dalam keadaan lemah. Walau sudah kita jelaskan bahwa maksud dari khuliqal insanu dha'ifan ini diantara para ulama mentafsirkannya dengan tafsir umum, dan juga diantara mereka ada yang mentakhsisnya, maknanya mengkhususkannya. Adapun ulama yang mentafsirkan ayat ini dengan makna umum bahwa setiap manusia siapapun dia lemah, ya, dia lemah. Assalamualaikum. Apalagi memang dia berasal dari yang lemah, makanya disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifan. Walau pada hakikatnya bukan saja manusia yang bersifat lemah diciptakan Allah, tapi makhluk lain pun
ya semua itu adalah dhaif, lemah. Hewan lemah, tumbuhan lemah. Nah, cuman dalam Quran dari makhluk Allah ini, dari ciptaannya ini, yang memang betul-betul disifati dia dengan dhaif itu adalah manusia saja. Ditanyakan kepada para ulama, kenapa manusia yang dikhususkan bersifat lemah, padahal makhluk lain juga lemah. Sebab manusia suka lupa kalau dia berasal dari yang lemah. Makanya dalam Yasin Allah mengatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak mengetahui, tidak melihat bahwa kami ciptakan dia dari nutfah, ya, dari air yang hina, lemah. Fa idza huwa khasimun mubin, tapi begitu dia mulai besar, mulai tulangnya kuat, mulai persendiannya kokoh, fa idza huwa khasimun mubin, maka dia menjadi penantang yang jelas terhadap Allah. Lupa dia akan kelemahannya. Itu bila ayat ini ditafsirkan sesuai dengan keumumannya, bahwa siapapun dia, laki perempuan, dhaif, ya, sekokoh-kokohnya tubuh seseorang, ya, kuat, ya. Tapi kalau sudah datang rasa ngantuk, dia tidak akan bisa menguasai dirinya, kan? Menunjukkan dia dhaif, lemah, ya. Apalagi kalau datang pening aja sedikit kepala tuh, udah tak ada enak lagi hidupnya, ya, pening saja. Apalagi kalau yang lain-lain, itu menunjukkan dia dhaif. Tapi balik saya katakan tadi, apabila memang ayat ini ditafsirkan dia dengan makna umum, makna insan. Tapi di antara para ulama kita katakan ada yang mentakhsis ayat ini bahwa insan di sini adalah amrul rijali amaman nisa. Yaitu di sini kata mereka adalah kelemahan lelaki ya terhadap wanita. Ya, kelemahan lelaki terhadap wanita. Siapapun lelakinya. Ya, siapapun lelakinya. Bila berhadapan dengan wanita dia lemah. Dan sudah salamatullah sudah kita jelaskan panjang lebar penjelasannya pada minggu yang lalu. Yusuf alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam ini cukup menjadi bukti yang sangat jelas, ya, terhadap apa yang kita akan katakan tadi. Bila ayat ini ditafsirkan secara khusus bahwa ini adalah kelemahan laki di hadapan wanita, apa kata Yusuf alaihissalam? Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. Kata Yusuf, wa ma adraka ma Yusuf, kalaulah engkau ya Allah tidak palingkan dariku tipu daya mereka wanita itu, asbu ilaihinna, pasti aku akan memenuhi keinginan mereka. Nah, karena itu kata para ulama seperti Syekh Muhammad Syahrani, dia bilang idza qala ar-rajulu annahu qawiyyun amama an-nisa fa huwa jahilun. Apabila ada seorang laki-laki yang mengatakan dia, ya, hebat di depan wanita, dia adalah bodoh. Yusuf alaihissalam,
Yusuf alaihissalam dia. Makanya apa kata Nabi? Apabila ada dua orang laki dan perempuan berduaan, fasyaitanu tsalitsahuma, maka syaitan itu yang ketiganya. Itu dia. Tapi ini bukan aib bagi ibu, bagi wanita, tidak. Tapi ini memang fitrah yang harus sama-sama kita ketahui bahwa jangan bermain-main dalam masalah ini, bahwa kita adalah lemah, ya, bahwa kita ini sangat lemah. Bahkan kalau kita tengok banyak orang-orang terbaik, ya, tokoh masyarakat, panutan, tapi jatuh di tangan wanita. Saya ingat, kalau saya tidak salah, Ibnul Jauzi, ya, seorang ulama rahimahullah, Ibnul Jauzi, dia bercerita bahwa seorang muadzin, saya ingat betul cerita ini karena saya muadzin, ya, tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami apa yang dialami oleh cerita ini, insyaallah. Muadzin, hafizul Quran, menjaga salat, tapi murtad karena anak perempuan dari keluarga yang tinggal berdekatan dengan masjid. Bahwa keluarga itu punya anak perempuan. Disinilah fitnahnya. Mereka tidak bisa disatukan, malah tidak bisa menikah sebab lain agama, Nasrani, sampai kedua-duanya sakit. Ya, jadi cinta ini rupanya bikin sakit juga. Ya, tak tidur malam dibuatnya kan? Apa kata orang apa, ahli cinta, ya, makan tak nyenyak tidur, makan tak kenyang, apa, makan tak enak, ya, makan tak enak tidur tak nyenyak, tak apa lagi sambungannya. Jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, ya, dibawa ke rumah sakit. Si laki pun macam tu, si perempuan macam tu. Sampai di rumah sakit, dia bilang ketika dia merasakan dirinya akan wafat, bahwa aku tidak akan bisa berjumpa dengan kekasihku kecuali aku mengikuti agamanya. Di hadapan dokter dan sebagainya dia katakan, aku tinggalkan agama Muhammad. Wafat dalam keadaan murtad karena kekasih, ya, cinta yang tidak kesampaian, kata orang sekarang. Si wanita pula macam tu. Ketika dia akan sakarat, dia bilang, aku tidak akan berjumpa dengan kekasihku kecuali aku masuk Islam. Masuk Islam. Masuk Islam dia, Pak. Terbalik. Iya, masuk Islam dia. Akhirnya dipertemukanlah kedua belah pihak, ditukar. Kalian ambil dia, sebab ini sudah menjadi bahagian kalian, kuburkan dia di kuburan kalian, dan kami ambil bukti kalian, kami kuburkan dia di kuburan kami kaum muslimin. Ini cerita Ibnu Jauzi. Ini fitnah. Alhamdulillah min dzalik. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dia katakan, wa illa tasrif anni. Ini satu ayat tapi jadi pertengahan, Pak. Ya, ini potongan ayat. Sebelumnya ada
wa illa tasrif anni, kalaulah bukan Allah memalingkanku dari tipu daya mereka, asbu ilaihim, pasti akan aku mengikuti apa yang mereka inginkan. Itu dia. Jadi wa khuliqal insanu dha'ifan. Sebagian ulama tafsir mereka bilang wa kadzalikal mar'ah amama ar-rijal. Demikian juga keadaan wanita di depan terhadap lawan jenisnya. Itu kelemahan mereka. Itu kelemahan mereka. Jadi itulah hakikat kita manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian ayat kita malam ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan yang batil. Ini bicara tentang harta. Hubungan ayat ini kepada ayat kita sebelumnya jelas, Pak. Ya, di samping juga manusia kudrah dia adalah lemah, ya, lemah pada dirinya atau lemah terhadap kita bilang lawan jenisnya. Juga salah satu yang nampak juga bahwa kelemahan manusia adalah di masalah mal, harta, ya kan? Di masalah harta. Maknanya kalau orang sudah berhadapan dengan duit, biasanya banyak yang tidak kuat juga, seperti ketika berhadapan dengan lawan jenis, ya kan? Maka riswah, penipuan, perampokan dan sebagainya itu, maknanya ini juga fitnah yang tidak kalah kuatnya pengaruhnya terhadap kita manusia. Karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang sifatnya lemah ini supaya mereka juga berhati-hati terhadap fitnah mal, fitnah harta. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang tidak betul. Kalimat ta'kulu ini sering kita sebutkan di surah ini, bahwa tidak selamanya dia diartikan makan. Tidak selamanya diartikan dia makan. Tapi janganlah kalian memperoleh, mempergunakan atau mengambil, memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian. Di sini pakai amwalakum. Allah menjelaskan dengan amwalakum, jangan kalian makan harta kalian sendiri. Padahal tujuan ayat ini adalah jangan kalian makan harta orang lain. Cuman Allah menyebutnya dengan amwalakum, menunjukkan. Di sini ada beberapa hikmah sekalian. Kata para ulama, Allah buat lafaz ini dengan lafaz amwalakum, padahal maksud adalah amwal al-akhar, yakni harta orang. Tak boleh kita ambil, kita makan dengan cara yang batil. Ini menunjukkan supaya kita sadar bahwa di harta yang kita miliki ada hak orang lain di sana. Begitu juga harta orang lain itu ada hak kita di sana. Jadi semacam Allah jadikan dia satu jenis, seolah-olah kita dalam harta ini syiraka, milik bersama. Itu satu. Makanya disebutkan wala la ta'kulu amwalakum. Kemudian dikatakan amwalakum juga
Sebab apabila kita memiliki harta, maka tentu apa yang kita miliki ini kita usahakan jangan sampai ya kita apa yang kita miliki itu berkurang dengan sebab kerugian yang kita rasakan dilakukan oleh pihak lain, ya kan? Sehingga kalau kita berpikir akan merasa rugi, akan merasa susah, akan merasakan tidak senang bila harta kita mengalami kerugian, begitu juga dengan orang lain, bahwa hartanya juga dia tidak menginginkan kerugian dari sana. Nah, itu kata para ulama kenapa Allah sebutkan amwalakum di sini, walau maksudnya adalah amwalul ghair, itu harta orang. Kemudian Allah jelaskan lagi bainakum, di antara kalian. Para ulama mengilustrasikannya macam ini. Dalam soal harta ini, seolah-olah ya antara satu dengan yang lain itu ada jarak, dan di tengah mereka ada mal. Saya ulang balik, maksud dari bainakum di sini, la ta'kulu amwalakum bainakum. Jadi amwal, harta itu ada di tengah. Kita di penjuru yang pertama, kemudian orang lain di situ. Jadi seolah-olah di sini ada kesan bahwa kita harus saling menjaga, saling membantu. Itu makna dari bainakum bil batil. Apalagi kalau kita sambungkan ayat ini, illa an takuna tijarah antaradhim minkum. Ya, akan tetapi kalau dalam perniagaan, ya, akan tetapi kalau dalam perniagaan yang antaradhim minkum itu dibolehkan selama dia dilakukan dengan dasar ridha, yaitu suka sama suka. Artinya kalimat bainakum ini sangat jelas fungsinya. Contoh seperti kita katakan tadi, si penjual dan si pembeli, ya, dalam perdagangan harta itu seolah-olah di tengah. Jadi bainakum, maknanya penjual dan pembeli akan terjadi tarik menarik di antara mereka, ya, akan terjadi, kalau bahasa mungkin tawar menawar, ya, akan terjadi tawar menawar di antara mereka. Maka mereka yang berada, ya, yang dipisah oleh dua harta, dipisah oleh mal tadi, maka si penjual jangan dia tarik lebih kencang, maknanya jangan tinggikan harga terlalu karena begitu juga si pembeli jangan menawar, ya kan, dengan terlalu rendah. Maka di sini diperlukan bainakum, semacam ada kerjasama di antara kalian, yaitu ada keseimbangan. Itulah kira-kira ilustrasi yang disebutkan oleh para ulama di la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Adapun bil batil lawan dari hak. Maknanya kalau batil dari kata batal bahasa kita, maknanya tidak sah. Lawannya adalah hak, yaitu benar, yaitu sah. Kata para ulama, memakan harta orang lain dengan cara batil bisa dengan terang-terangnya, ya, seperti mencuri, ya kan, merompak atau ya, merampok kalau kata orang kami, ya, pokoknya mengambil harta itu dengan terang-terangan, itu disebut batil. Dan juga ada kadang-kadang batil itu sifatnya tersembunyi, batil maknanya tidak nampak, seperti rasuah atau penipuan dan sebagainya. Itu dikandung oleh kalimat bainakum bil batil. Illa nih Bapak sekalian, disebut dia alatul istisna, huruf pengecualian. Tapi di sini dia kurang pas atau kurang tepat kata para ulama kalau diartikan kecuali, ya, kalau diartikan kecuali,
Makanya kecenderungan para ulama menyebutkan illa di sini dengan istisna mumpasil. Oh ya, istisna mumpasil. Yang dimaksud dengan istisna mumpasil, kalau kita contohkan ke bahasa kita, datanglah murid-murid itu ya kecuali kucing misalnya, maaf ya, kecuali kucing. Ya, ini namanya pengecualian kucing di sini dalam bahasa Arab disebut istisna mumpasil. Ya, istisna mumpasil maknanya yang dikecualikan itu berbeda dengan kumpulan yang kita kecualikan. Kan datang murid-murid kecuali kucing kan bukan bagian dari murid. Maknanya mumpasil itu udah kata impisal, terpisah dia. Tapi kalau kita katakan datang murid-murid itu kecuali Ahmad, Ahmad adalah murid. Itu namanya istisna muttasil. Ya, istisna muttasil. Contoh lebih jelas di Quran, wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat agar bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah semua malaikat illa iblis. Kalau kita artikan di sini illa dengan kecuali maknanya istisna muttasil, maknanya iblis bahagian dari malaikat. Ya, iblis bahagian dari malaikat. Nah, makanya para ulama tidak mengatakan illa di situ sebagai kecuali, tapi mereka bilang di situ impisal, istisna muttasil, diartikan dia dengan akan tetapi atau adapun. Makanya itu lebih pas. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat agar sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka semua. Adapun atau akan tetapi iblis, ya, akan tetapi iblis itu lebih baik. Seperti itulah di ayat ini. Jadi kita tidak artikan dia kecuali, tapi akan tetapi bila antakuna tijaratan antaradim minkum, akan tetapi ya boleh kita saling memakan harta yang bukan harta kita, tapi di dalam perniagaan, tapi perniagaan yang harus didasari antaradim minkum. Jadi maknanya didasari oleh suka sama suka. Nah, jadi kalau perniagaan yang sifatnya dilandasi oleh ridha antara pembeli dengan penjual, maka itu tidak masalah. Nah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahmatullahi hafizahullah, dia bilang yang dimaksud dengan tijarah adalah kullu mufawadah ala mubahin fahiya tijarah. Setiap, kata para ulama, terjadi transaksi, ya, baik itu jual belikah namanya atau apalah dia, atau perniagaan secara umum, di situ ada transaksi yang sifatnya tukar menukar, tapi dalam masalah yang mubah bukan yang haram, itu disebut tijarah. Ya, dan tijarah ini syarat mutlak baru dia disebut halal apabila antara penjual dengan pembeli itu ada kerelaan, ada suka sama suka. Nah, itu dia. Makanya dari ayat ini haram jual beli yang sifatnya paksaan. Kamu beli barang ini, kalau tidak macam itu kan dipaksa. Nah, ini adalah jual beli batil. Tapi harus antaradin. Saya punya barang, modalnya sekian, dan saya menginginkan dapat keuntungan dari modalnya ini sekian. Ikhlas tidak? Ya ikhlas beli. Kalau tidak, kita rembuk balik, turunkan, macam itu. Jadi betul-betul perniagaan itu kita lakukan dengan transaksi ridha. Dan itu yang dipraktekkan Nabi SAW ketika dia berniaga ke negeri Syam mendagangkan harta Khadijah radhiyallahu anha. Baik, kalau kita lebih kembangkan ayat ini kepada hukum fikih, Bapak sekalian,
Inilah dalil mazhab Syafi'iyah. Ya, inilah dalil mazhab Syafi'iyah bahwa dalam transaksi jual beli baru dikatakan sah jual beli itu dalam mazhab Syafi'iyah apabila ada ijab qabul. Saya beli barang, gitu kan? Saya jual, kan harus begitu, Pak. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah bila terjadi transaksi jual beli tanpa ada ijab dan qabul itu batal, tak sah. Maksudnya disebut, harus disebutkan keridhaan itu karena dia bilang antaradin minkum. Baik. Ridha ini adalah amalul qalbi kan? Nah, ridha ini adalah amalul qalbi, ini urusan hati. Baik, orang tidak akan kita tahu apakah dia ridha atau tidak kecuali memang ada qarinahnya. Qarinahnya adalah kalam dia bilang, yaitu ucapan. Maka ucapan ridha di antara penjual dan pembeli adalah ijab qabul, makanya disyaratkan Syafi'iyah. Dan ulama yang mengikutinya. Qarinah itu apa? Qarinah itu tanda-tanda, Pak. Tanda kalau kita ridha. Bapak kalau sudah katakan, "Ini saya jual barang. Saya beli." Nah, ini kan sudah menunjukkan apa isi hati kita kan? Karena kita sudah sama-sama lapang dada. Nah, sudah berakad tuh sah. Nah, inilah dalil Syafi'iyah. Ya. Ini dalil Syafi'iyah. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa dalam mazhab Syafi'i harus ada ijab qabul. Dalil di mana kita kan tidak tahu. Nah, ayat ini begitu mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil hujjah. Baik. Tapi jumhur tidak. Mereka bilang tidak selamanya qarinah ridha itu lewat ucapan. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini. Mana ada lagi ijab qabul saat ini di perniagaan. Ya, yang ada adalah ijab uang, iya betul. Ini uang itu ambil barang. Tidak ada lagi istilah ijab qabul kan? Kenapa? Karena ini sudah menunjukkan keridhaan. Makanya mereka mengatakan jumhur bahwa dalam transaksi jual beli tidak perlu pakai hati, pakai duit. Ya, pakai hati. Tidak usah bawa urusan hati dalam jual beli. Nah, cukup ada duit, jalan. Udah ridho tuh, ya. Nah, makanya ini yang diamalkan oleh kita sekarang. Karena kalau sempat orang berpegang teguh kepada pendapat Syafi'iyah, tidak ada sekarang transaksi jual beli yang sah. Maknanya semua orang akan makan batil. Nah, tapi alhamdulillah masih ada ulama-ulama kita yang memang lebih mempermudah kita dalam masalah ini. Nah, ini yang kita katakan sebelumnya sekalian, yuridullahu ya ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, ya, kemudahan. Nah, tapi kemudahan yang dimaksudkan tentunya adalah kemudahan yang berdasarkan dalil. Adapun kemudahan yang tidak berdasarkan dalil itu namanya hawa nafsu, dan itu batil. Kemudian dalam urusan uang juga banyak fitnah. Tidak kalah fitnahnya seperti fitnah di wanita. Karena itu kata Allah, wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan kalian membunuh diri kalian. Ya, jangan kalian bunuh diri kalian. Nah, ini juga sama dengan kalimat amwalakum tadi Bapak sekalian. Ya, harta kalian, padahal maksudnya adalah harta orang lain. Di sini wala taqtulu anfusakum. Nah, di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, jangan kalian bunuh diri kalian, yang bunuh diri. Ya, jangan kalian bunuh diri disebabkan stres gara-gara akibat bisnis yang jatuh, ya kan? Atau uang dan sebagainya. Nah, kata Allah, wala taqtulu anfusakum. Kemudian pendapat yang banyak diperpegangi para ulama adalah taqtulu anfusakum, jangan kalian saling membunuh. Ya, jangan kalian membunuh orang lain. Ya, jangan kalian membunuh orang lain. Artinya dikatakan anfusakum sebab orang lain itu adalah bagian dari
dari kita dan kita adalah bagian dari orang lain. Bila kita membunuh orang lain itu sama saja kita membunuh diri kita sendiri. Karena kita ini memang nafsun wahidah, ya, nafsun wahidah. قتل فعلي ولا تقتلوا هل تقصد القتل قتل النفس أو أيوة فهمت أخذ حق الغير من يعني أفعال الرشوة نعم عرفت فهمت الحين يعني ولا تقتلوا يعني معنى القتل معنى قاتل في اللغة membunuh, yani makna halak. Jadi wala taqtulu anfusakum, yani la taqatalu bainakum. Jadi jangan kita saling membunuh antar manusia apapun alasannya. Apapun alasan, mau karena wanita kah atau karena fitnah mal kah atau tahta kah dan sebagainya. Laisa kinayah huna wa innama huwa al-ma'na adh-dhahir. Taqtulu yani al-qatlu bis-sayf. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Kita bilang tafsir pertama adalah bunuh diri, ya kan? Bunuh diri. Orang Malaysia bilang bunuh diri apa? Sama ya? Bunuh diri juga. Wala taqtulu anfusakum, itu yang pertama. Yang kedua, makna dari wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh orang lain. Nah, cuman diungkapkan dengan anfusakum sebab orang lain itu adalah satu nafsun dengan kita, dari kalimat yang pernah kita jelaskan min nafsin wahidah. Karena itu kata Allah di ayat lain, man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia membunuh semua jiwa. Kemudian innallaha kana bikum rahiman, sesungguhnya Allah senantiasa sayang bikum terhadap kalian. Karena itu jangan bunuh orang lain, ya. Jangan bunuh dirimu sendiri, jangan kau bunuh orang lain, juga jangan khianati orang lain. Sebab innallaha kana bikum rahiman, Allah itu sangat sayang dengan kita semua. Karena itu Allah melarangnya. Makanya kata para ulama, seluruh taklid dalam agama, baik sifatnya perintah atau larangan, itu berdasarkan rahmatullah. Karena rahmat Allah lah diwajibkan salat. Karena rahmat Allah lah diwajibkan puasa. Karena rahmatnya lah dilarang kita membunuh. Karena rahmatnya lah dilarang kita berzina dan sebagainya. Itu semua berdasarkan kerahiman Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana bikum rahiman. Makanya Amru ibnul As radhiyallahu anhu, ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Zatus Salasil, di malam harinya kebetulan cuaca saat itu sangat dingin. Di malam hari rehat, bermimpi, maknanya mimpi basah, maknanya dia junub. Ya. Akhirnya karena terlalu dingin cuaca tersebut, maka dia bertayamum. Patutnya orang dulu harus mandi. Ya. Akhirnya dia bertayamum dengan ijtihadnya sendiri. Nah, setelah dia bertayamum, sholat subuh pada hari itu dan menjadi imam.
mengimami jamaah dalam keadaan junub. Kita katakan dalam keadaan junub, sebab tayamum tidak mengangkat hadas, Pak. Paham maksudnya? Tayamum tidak mengangkat, namanya tidak menghilangkan. Orang akan tetap disebut berhadas besar walau dia bertayamum, karena yang mengangkat hadas besar dari kita adalah mandi. Cuma karena cuaca terlalu dingin, dia tidak mandi. Tayamum aja dia. Sholat jadi imam bagi. Di keesokan harinya ditanya Nabi SAW, wahai Amru, apa yang engkau lakukan? Kata Nabi, nah, apakah engkau mengimami makmummu, mengimami jamaah dalam keadaan junub? Kata Amr bin As, betul ya Rasulullah, karena cuaca sangat dingin. Dan aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayat ini dia pakai. Jangan kalian bunuh diri kalian. Maknanya kalau mandi saat itu di cuaca yang sejuk, itu sama saya dengan bunuh diri. Dan Allah sangat penyayang. Dalil ini dia pakai ke Nabi. Nabi tersenyum bahkan tertawa dalam riwayat. Maknanya mengiyakan, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As. Boleh, Pak? Iya. Nanti kalau udah siang, kalau sudah siang, Pak, cuacanya sudah mulai panas lagi, baru mandi. Nah, sekarang lain, Pak. Itu kan dulu. Sekarang tak perlu. Baik, innallaha kana bikum rahiman. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika. Wa may yaf'al dzalika. Dan barang siapa yang berbuat demikian. Kira-kira demikiannya kemana nih? Wa may yaf'al dzalika. Dzalika ini menunjuk kemana? Dan barang siapa yang berbuat demikian. Demikian apa? Membunuh. Ya, ke sana. Ittifaqul ulama dzalikanya ini kepada wala taqtulu anfusakum. Udwanan, dengan cara melanggar hukum Allah, wa zulman, dan memang karena zalim. Kata Allah, fasawfa nuslihi naran, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah. Baik, di sini ada masalah. Ayat inilah yang dijadikan hujjah atau dalil oleh orang-orang Khawarij, ya, atau Mu'tazilah, bahwa pelaku dosa besar, ya, mereka keluar dari Islam dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Salah satu dalil yang mereka pakai, ya, ayat ini. Di sini kan disebutkan wa may yaf'al dzalika udwana. Barang siapa yang melakukan itu maknanya pembunuhan tadi. Udwanan wa zulma. Fasawfa nuslihi naran, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah bagi Allah. Ayat ini salah satu, ya, yang dijadikan hujjah oleh orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini kelompok sesat dalam bab akidah, bahwa pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tentu, ya, ini adalah pendapat yang salah, yang tidak boleh kita yakini. Yang tidak boleh kita yakini. Kesalahan, kata para ulama, terutama ulama akidah, banyaknya orang sesat dalam masalah akidah, terutama di masalah, ya, murtakabul kabirah, maknanya orang pelaku dosa besar,
ya sehingga mereka hukumi akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kata mereka masalahnya adalah mereka melihat, memakai satu mata kepada satu dalil tapi menutup mata sebelah kepada dalil yang lain. Ingat? Ya, maknanya tidak mereka kaji semua dalil sehingga menjadi satu dia. Tapi mereka pisah-pisah. Nah, satu ayat ini mereka pakai. Nanti kita akan jumpa juga di surah ini, ya, bahwa Allah mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa la'anahu Allah. Gitu ya. Barang siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Memang ada ayat macam itu. Nanti akan kita jumpa itu di surah An-Nisa ini. Nah, itu juga dijadikan penguat, ya, oleh orang-orang Mu'tazilah atau Khawarij, wa murtakabul kabira, orang yang pelaku dosa besar, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tentu berbeda dengan Ahlus Sunnah. Keunikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar kita tahu istidlal mereka, bagaimana mereka berdalil, Bapak sekalian, bahwa mereka mengambil semua dalil, ya, semua dalil baik dalam Quran atau Sunnah itu diambil semua dan dikaji, kemudian dijadikan satu. Jadi maknanya tidak dipisah-pisah. Nah, sehingga dengan kajian seperti itu, setelah mereka satukan dan kumpulkan dalil-dalil tersebut, baru mereka munculkan hukum. Nah, bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sebutkan tadi, bahwa ayat ini begini maknanya, langsung mereka munculkan satu hukum dengan ayat tersebut. Padahal masih ada ayat lain yang patutnya mereka harus perhatikan. Baik. Untuk menunjukkan kebatilan paham yang kita katakan tadi, paham Mu'tazilah, kan kabarnya Bapak sekalian, ini isi sekarang itu kan disebut oleh orang sekarang itu adalah Khawarij masa kini, ya, karena semua mereka bunuh. Ya. Karena bagi orang Khawarij tidak ada dosa kecil, semua kesalahan itu besar, makanya semua mereka penggal. Ya. Itu kesalahannya. Padahal kalau kita tengok di ayat di An-Nisa juga nanti kita akan jumpa apa kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan apapun, syirik, akan tetapi mengampuni selain itu, liman yasha, terhadap siapa yang dia kehendaki. Selain itu kata para ulama adalah dosa besar. Ya, selain itu adalah maknanya dosa besar. Jadi maknanya akan terjadi semacam bercanggah kalau bahasa kita, ya. Ayat ini dengan ayat yang tadi. Di sini akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di sana Allah mengampuni, ya, dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi maknanya membunuh bukan syirik, ya kan? Membunuh bukan syirik, tapi dia adalah mutarribul kabirah, dia adalah dosa besar. Tapi kalau kita pergi ayat tadi menunjukkan bahwa pelaku dosa besar juga mereka akan masuk ke dalam surga setelah mereka disiksa oleh Allah atas kadar kesalahannya, bila memang Allah tidak mengampuni mereka. Tapi maknanya kalau orang-orang Mu'tazilah kita katakan tadi, siapa yang melakukan dosa besar bagi mereka itu kafir dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Makanya dalam masalah ini sekalian, ini yang i'tidal, ini yang adil. Bahwa kita harus membawa semua dalil baru kita mengeluarkan satu hukum. Tak boleh kita pisah-pisah. Nah, nanti akan muncullah apa yang kita tengok dari dilakukan oleh sekelompok orang. Dalil lain bahwa pelaku dosa besar tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya itu banyak. Salah satunya selain yang sudah sebutkan tadi, seorang pezina
wanita Bani Israiliyah, ya kan? Pelacur, nah, yang semua waktunya dihabiskan untuk itu, hidupnya dihabiskan untuk itu. Nah, tapi saat dia tengok seekor anjing kehausan, hadis itu sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dia tengok anjing kehausan, kemudian dia ambilkan air dengan sendalnya, dia minumkan anjing tersebut. Nah, kemudian anjing itu pun pergi, dia pun pergi, di tengah jalan dia wafat. Dan Allah ampuni seluruh kesalahannya dan masuk surga. Yang menunjukkan bahwa dari dalil itu pelaku dosa besar, karena zina adalah dosa besar, tetap mereka tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Baik, itulah dia. Kemudian kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, ya, apa yang memang diperintahkan kalian untuk menjauhinya. Ini disebut syartiyah. In syartiyah, maknanya in dengan syarat, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, balasannya nukaffir ankum sayyi'atikum, pasti kami akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Oke, mari kita pahami ayat ini secara baik. Saya ulang balik. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang untuk mengerjakannya, balasannya apa? Nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ini kata Allah. Baik. Di sini berarti ada dua dosa. Satu kabair, dosa besar. Satu dosa kecil, yaitu sayyi'ah. Jadi maknanya kalau kita tafsirkan dia sekali, jika kalian menjauhi saja, ya, menjauhi saja dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah tersebut, kalian akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Alhamdulillah. Ya. Karena itu kata para ulama bahwa takfirus sayyi'at, penghapusan dosa-dosa kecil kita itu ya, salah satunya itu dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Apa itu dosa besar? Nah, di sini ada ikhtilaf yang panjang di kalangan ulama. Banyak di antara para ulama dulu dan sekarang ya memberikan definisi bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap perbuatan yang bila dilakukan di sana Allah memberikan ancaman keras dengan siksa yang pedih, atau Allah laknat, ya kan? Atau Allah laknat, atau akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha abadan, seperti itu bahasa-bahasanya. Itu menunjukkan dosa besar. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanyakan kepadanya jumlah dari dosa besar, ya, dia mengatakan dari 7 sampai ke 700, ya, macam dosa besar. Nah, itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Memang itu akurat sekali, bahwa setiap perbuatan yang bila dilakukan Allah melaknat pelakunya atau mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih, maka itu adalah
kategori dari dosa besar. Ini kuat. Cuman di antara para ulama ada yang tidak setuju dengan keumuman itu. Nah, seperti Al-Qasimi rahmatullahi alaih, dia bilang dalam tafsir dia bahwa yang dimaksud dengan dosa besar adalah memang di dalam Quran dan hadis disebutkan memang dia adalah dosa besar. Itu kata beliau. Contoh bahwa dosa besar yang disebutkan Nabi dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada 7 kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia ketika ditanyakan para sahabat apa itu dosa besar, ya kan? Kata Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqah, jauhi kalianlah 7 perkara yang membinasakan kalian. Pertama sihir, kemudian pertama syirik, kemudian sihir, setelah itu membunuh, ya kan? Memakan harta anak yatim, apalagi lari dari medan perang, menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian riba. Itulah yang disebut dengan 7 dosa besar dalam hadis tersebut. Tapi ada hadis-hadis lain yang mengatakan seperti zina juga dia adalah dosa besar, walau tidak disebutkan di antara ya 7 tadi kan. Jadi kata Pak Al-Qasimi rahmatullahi alaih, dia bilang bahwa dosa besar adalah yang memang dijelaskan betul dalam Quran atau hadis bahwa dosa itu dosa besar, bahwa perbuatan itu dosa besar. Itulah dia kaidah dosa besar. Baik. Kata Allah, in tajtanibu kabair, bila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mendekatinya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Di sini ada pertanyaan lain, Bapak sekalian. Perlukah kita bertaubat dari dosa kecil? Itu pertanyaannya. Perlukah kita bertaubat dari dosa kecil? Kalau kita tengok ke ayat bahwa taubat tidak diperlukan, sebab insyartiyah kan, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan mengampuni dosa-dosa kecil. Jadi menunjukkan bahwa dari dosa kecil tidak perlu taubat. Dan ini pendapat Mu'tazilah. Kalau banyak buat dosa-dosa kecil jadi dosa besar. Dosa kecil banyak buat menjadi besar. Nah, iya itu kita yakini Pak. Ya kan? Bahwa gunung itu tadi apa kata? Bahwa bukit itu tadinya hanya satu pasir. Kemudian banyak menumpuk. Pertanyaan kita sekarang, kalau kita pahami zahir ayat, bahwa jika kita menjauhi dosa besar, maka Allah akan menghapus dosa kecil kita. Tapi maknanya, apakah diperlukan taubat kepada Allah dari dosa kecil? Pendapat Mu'tazilah mengatakan tidak perlu. Cukup orang menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecil dia sudah terhapus. Dan pendapatnya pendapat Mu'tazilah. Kita katakan ini adalah kelompok sesat dalam akidah. Makanya pendapat yang benar adalah setiap dosa, apapun dosa itu wajib taubat. Makanya dalam Quran kalau kita pahami perintah taubat dalam Quran itu tidak membeda-bedakan dosa. Makanya tengok di At-Tahrim kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubat kalian dengan taubat nasuha, tanpa menjelaskan dosa besarkah atau dosa kecilkah. Karena itu kata para ulama, yang paling benar adalah bahwa setiap dosa kita harus bertaubat darinya, hatta dosa kecil
sekalipun. Apalagi seperti Pak Tajul bilang tadi, bahwa dosa kecil semakin banyak dia lakukan, dia menjadi besar. Maka tidak ada dosa ya kepada Allah yang kita tidak diperintahkan untuk taubat. Baik, di sini ada pertanyaan lain. Di surah Hud, sekalian, di surah Hud, di sana ada Allah mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sayyi'at tadi apa? Dosa kecil kan? Nah, kata Allah, sesungguhnya innal hasanat, kebaikan-kebaikan kita, ketaatan-ketaatan kita itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Bagaimana kita memahami ayat ini? Ya. Ini mirip dengan ini, Pak. Jika kalian menjauhi dosa besar, ya kan, maka akan diampuni, dihapus dosa kecil kalian. Di surah Hud yang kita sebutkan tadi, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Sangat jelas sekali kalau kita tengok dari zahir ayat bahwa taubat tidak diperlukan. Kalau kita pahami itu berarti kita sesuai dengan paham Mu'tazilah, ya kan? Dan paham ini kita katakan salah. Dijawab oleh para ulama, dan ini kaidah ibu sekalian, bapak ibu sekalian, dan ini perlu. Bila kita paham ini, ya, ini menenangkan kita. Kata para ulama, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan menghapus ya dosa kecil kita. Tidak semua kebaikan itu mampu menghapus dosa kecil kita. Karena itu kata mereka, al hasanat itu tiga macam. Nah, ini yang perlu. Al hasanat itu tiga macam. Yang pertama, al hasanatud dha'ifah, kebaikan yang lemah. Kapan dikatakan kebaikan lemah? Apabila ikhlasnya itu kurang. Apabila ikhlasnya kurang dan ittiba, apa ittiba? Mengikut kepada apa yang dilakukan Nabi kita itu juga kurang, maka kebaikan tersebut disebut dhaif. Ikhlasnya kurang, contohnya pun kurang, ya, maknanya melakukannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Itu disebut kebaikan yang lemah. Kata para ulama, kebaikan macam ini tidak akan bisa menghapus dosa kecil sekalipun, apalagi dosa besar. Yang kedua, hasanat yang kedua adalah hasanat yang memang sesuai dengan tuntutan agama, maknanya ikhlas karena Allah, juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inilah ittiba. Ini akan menghapus ya kesalahan-kesalahan kita yang sifatnya kecil, dosa-dosa kecil kita, cuman tidak mampu juga dia menghapus dosa besar. Sebelum balik yang kedua ini. Yang kedua ini adalah kebaikan yang ikhlasnya cukup, berbeda dengan yang pertama. Ittiba'nya juga persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, ya, dia akan menghapus dosa-dosa kecil kita, tapi belum mampu menghapus dosa besar. Kalau begitu masih ada hasanat yang ketiga. Hasanat yang ketiga itu adalah hasanat yang memang kadar ikhlasnya itu lebih tinggi daripada yang kedua. Ittiba'nya kepada Nabi pun seperti itu. Kalau ini bukan saja hanya menghapuskan dosa kecil, tapi juga bisa menghapuskan dosa besar. Contoh wanita penzina tadi, atau pelacur tadi, ya, wanita pelacur tadi
hanya memberi minum seekor anjing, tapi betul-betul karena keikhlasan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menyelamatkan dia. Saya teringat Jumat yang lalu diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, Imam Abu Hanifah, dia punya tetangga itu pemabuk, tukang minum, Pak. Kemudian wafat. Dimintalah oleh masyarakat ya di tempat itu agar yang menjadi imam untuk sholat jenazah Imam Abu Hanifah. Dia tolak, sholatkan kalian lah, saya tidak mau menyolatkan. Dia pemabuk. Akhirnya disolatkanlah oleh orang lain. Kemudian malamnya bermimpi Imam Abu Hanifah. Dalam mimpinya itu dia melihat laki-laki itu dalam keadaan senang, bahagia, ya, tidak disiksa dalam kuburannya dan sebagainya. Terjaga dia, tersentak. Ini mimpi ini aneh. Apa mungkin laki-laki itu mengalami? Padahal dia pagi harinya dia suruh istrinya, istri Imam Abu Hanifah, menjumpai istri yang wafat tadi. Nah, ditanya, kita kenal suami ibu kemana? Jarang orang tahu dia melakukan kebaikan. Tapi engkaulah yang paling tahu siapa suamimu. Apa kebiasaan atau kebaikan yang sering dilakukan oleh suamimu semasa hidupnya? Dijawab oleh istrinya, adapun kebaikan yang terus-menerus dilakukan suami saya selama hidupnya, memperhatikan anak yatim dan menolong orang miskin. Dalam riwayat disebutkan Imam Abu Hanifah menyesali apa yang dia lakukan hari itu sampai dia wafat. Makanya jangan pernah anggap remeh terhadap satu kebaikan sekecil apapun dia. Sekecil apapun dia. Bahwa kalau ikhlasnya itu tinggi, kecil, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, pengaruhnya sangat luar biasa. Maka kata Nabi SAW, imatatul adha anit tariqi sadaqah. Hatta menjauhkan sesuatu yang berbahaya dari jalan pun, bila dilakukan ini betul-betul dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang dikatakan adalah selemah-lemah iman, ini akan bisa menjadi sesuatu yang besar dalam menolong kita di akhirat kelak. Jadi wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian dengan masuk kemuliaan, maksudnya masuk ke dalam surga. Jadi inilah dia ayat kita malam ini. Mudah-mudahan insyaallah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dan selalu diberikan semangat untuk melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil insyaallah, tapi di hadapan Allah tidak ada yang kecil. Apabila dilakukan dengan ikhlas, maka keikhlasan itu akan membuat yang besar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Masalah? Tak ada. Besar pengaruh ikhlas Ustaz. Ya, Pak? Besar kekuatan ikhlas. Memang itulah intinya, Pak. Inti amal itu di situ. Satu tanya Ustaz, pasal jual beli itu Ustaz. Ya. Adakah dikira jual beli Ustaz, kalau seseorang mengirim barang kepada kita, tapi harga barang tu tak tentu Ustaz. Macam kita beli duit, kita beli barang di Malaysia, tapi duit Malaysia, harga Malaysia. Tapi macam mana Ustaz, kalau kita tertukar lebih, adakah dikira macam mana jual beli?
Jadi jual beli juga masih dalam. Iya, tetap dia dikatakan tijarah selama ada transaksi, tetap dia disebut tijarah. Cuman kita katakan tadi dalam transaksi jual beli harus ada etika. Ya, gambaran dari tarodin tadi itu adalah itu etika kan dalam berjual beli. Maknanya selama harga itu masih sebatas wajar, ya kan, masih wajar, dan si pembeli pun masih ridha, maknanya dia tidak mempermasalahkan, nah, maka itu tidak ada masalah. Cuman sekarang penetapan harga, ya penetapan harga pun ini sudah harus kita patuhi ke pemerintah, karena pemerintah yang memantau pasar. Artinya kalau ada penjualan atau transaksi jual beli yang sudah menyalahi peraturan pasar yang ditetapkan oleh kerajaan, maknanya tijarah itu tijarah batil. Tapi kalau pembeli itu reda macam sendiri, Iya. kita ada pembeli. Itu tidak ada masalah. Nah. Itu ya kita lihat siapa halal lah lebih kurang. Kita lebih tahu. Cuma masalahnya satu Ustaz, yang macam duit derma. Orang bagi dalam mata wang yang lainan. Dia bagi sebulan sudah untuk baginya pada bulan ini katakan. Mata wang itu kan ada naik atau turun. Jadi kita menukarnya dengan mata wang hari itu. Adakah kan itu riba? Atau penipuan. Atau penipuan atau sebagainya. Saya belum, contohnya ini belum terlalu saya pahami. Macam ada saudara kita di Saudi katakan. Memberi 500 riyal untuk dia hantarkan ke Malaysia atau Indonesia. Tapi pengetahuan jatuh sekarang ni melampaui kan. Jadi sebulan sudah dengan sekarang boleh jadi 500 riyal tu bukan 500 ringgit lagi. Sudah 550 ringgit katakan. 450 ringgit kurang sikit. Kata kurang. Jadi bila kita nak bayar kepada keluarga kita tu, kata ini duit dari si Ain itu 450 ringgit. Apakah ini hukumnya riba? Adakah hukumnya? Tidak. Walaupun jangka masa diberinya itu kepada kita lain. Ini bukan transaksi, ini tabarruk. Tabarruk maknanya ini adalah derma, ini sedekah. Tapi kalau dia transaksi bisa kena. Kita boleh barang. Tapi ini tidak. Makanya kan kalau tijarah harus taradhi. Tapi kalau tabarruk harus tibun nafsi. Mana ukurannya ikhlas, senang. Itu aja kalau namanya sifatnya sedekah. Ya. Nah, itu tidak ada, maknanya tidak dikenakan hukum apa-apa kita dalam masalah itu. Haji Kasim ada apa-apa soalan? Satu soalan, Ustaz. Silakan, Pak. Ya, Nabi ada bersabda, dia kata mengumpat itu dosa lebih besar daripada berzina, Ustaz. Bapak ulang balik? Mengumpat. Iya. Dosa mengumpat itu lebih berat daripada berzina, kata Nabi. Tapi yang mengumpat tak ada dalam 7 tu, Ustaz. Iya. Ustaz sebut tadi. Pertama, redaksi hadis seperti itu saya belum jumpai, Pak. Bahwa mengumpat lebih besar daripada berzina. Itu satu, saya terus terang belum menjumpai hadis dengan kalimat seperti itu. Ya kan? Kedua, memang bahwa mengumpat ini di antara sebahagian ulama tidak memasukkannya kepada dosa besar. Ya. Sebahagian ulama tidak memasukkan itu kepada dosa besar. Nah, tapi itu adalah sayyiat, dia adalah kejahatan, tapi sifatnya bukan sampai kepada dosa besar, mengumpat. Karena itulah kata para ulama termasuk Al-Imam Az-Zahabi tidak memasukkan mengumpat itu kepada dosa besar
karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa dia minal kabair. Maknanya dia dari dosa besar. Nah, itu kan ada dalam surah Al-Hujurat itu, ayat yang mengatakan mengumpat dan sebagainya. Bahkan saya buka ayatnya biar lebih jelas. Al-Hujurat ayat ke-11. Ya, Al-Hujurat ayat ke-11. Di sana Allah mengatakan, ini saya baca saja terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, ya kan? Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Ini kan termasuk mengumpat, ya kan? Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok mereka. Nah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Ini ada juga mengumpat, ya? Ini adalah mengumpat satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Ya, dan barang siapa yang tidak bertaubat, nah ini, makanya kita katakan tadi, hatta dosa kecil pun memerlukan taubat. Karena sepakat seluruh ulama mengatakan bahwa perbuatan as-sayyi'at, mengumpat atau memperolok-olok orang lain, ini adalah termasuk dosa kecil karena tidak didapatkan dalil penguat mengatakan dia besar. Nah, tapi tetap dia kejahatan karena sayyi'at kan. Cuman kadar dia tidak seperti kabirah. Nah, makanya seperti saya bilang tadi di awal, Pak, hadis seperti itu satu saya belum jumpai, ya, bahwa mengumpat lebih besar dari berzina. Karena kalau berzina sudah jelas, ya, sudah ada kita jelaskan di kajian-kajian kita yang lain bahwa di kajian-kajian sebelumnya maksudnya, berzina itu jelas bahwa dia adalah fahisyah. Ya kan, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ada 3 hukum di sana. Nah, jadi kalau di masalah mengumpat ini tidak, ya, dia hanya kejahatan tapi tidak sampai kepada derajat dosa apa, tidak sampai kepada dosa besar. Nah, cuman bila orang tidak bertaubat darinya disebut fasik dalam ayat ini. Ya, dalam ayat ini. Makanya sepengetahuan saya hadis itu tak ada, Pak. Ya, hadis itu tidak ada. Tidak ada hadis yang berbunyi bahwa mengumpat lebih buruk daripada berzina. Allahu a'lam. Tapi pertanyaan Bapak ini mengingatkan saya ke pelajaran kita tadi bahwa dosa kecil pun memerlukan taubat. Dalilnya ayat ini Al-Hujurat ayat 11. Yang memasukkan mengumpat ke dalam dosa besar adalah Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Hanya beliau, Pak. Ada imam yang lain tidak? Iya, karena ada ancaman itu. Tapi kan tadi kita katakan bahwa banyak di antara para ulama tidak setuju dengan kaidah itu. Bahwa kaidah dosa besar adalah memang Nabi atau Allah mengatakan bahwa dia besar. Allahu a'lam. Ini kata riba tu seperti makan daging. Kan kalau kita makan daging. Inilah kaidah yang dipakai tadi. Itu bukan dalil apa? Ini kita bilang tadi dalil sebagian ulama mengatakan kurang setuju, ya, dengan ancaman-ancaman. Nah, tapi yang betul-betul dosa besar memang ada lapasnya besar, Pak. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, gitu kan. Memang minal kabair kata Nabi. Memang disebutkan di sana lapasnya. Ya, para ulama mengatakan itu yang disebut dosa besar. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ibu ada yang mau ditanyakan? Okey. Tak, saya ada ingat satu hadis, tak tanya Ustaz lah. Status hadis ni kan, hadis sahih ke, yang katakan mengambil air semayang juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Iya. Itu hadis sahih. Ya kan?
Iya. Bahkan tetesan terakhir tuh, ya kan, tetesan terakhir dari air sembahyang kita itu adalah juga meneteskan keburukan terakhir dari kita. Oh. Jadi setiap anggota Wudhu kita itu, ya kan, makanya melihat lawan jenis kita bukan kabirah, maknanya bukan dosa besar, ya kan? Dia dosa kecil. Artinya kalau orang berwudu maka dosa matanya akan terhapus. Nah, tapi tetap kita bilang tadi keikhlasan kan harus ada di sana dia, supaya dia disebut satu hasanat yang berkualitas sehingga mampu menghapus kesalahan tersebut. Jadi wasilahnya banyak. Setiap ketaatan kita tuh, mau sholat kah, mau puasa kah, mau zakat kah, mau wudu kah, berbuat baik, sedekah, semua itu adalah takfirus sayyi'at. Itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil kita. Ya, setiap kebaikan-kebaikan kita. Cuman di kebaikan yang mana itu aja. Makanya kebaikannya perlu. Nah, makanya saya tadi sebelum kemari saya bertanya-tanya, kira-kira sholat kita ini bisa menghapus apa enggak? Dengan modelnya seperti itu. Khusyuknya tidak ada. Ya kan, dalam sholat menguap-nguap, ngantuk pula. Iya, saya terpikir ini kira-kira bisa. Jangan-jangan bukan menghapus, malah nambah dosa gitu. Nauzubillah ini. Nauzubillah. Tadi ada penjelasan mengenai taubat dosa kecil kena taubat tu. Taubat macam mana taubatnya? Sama dengan dosa besar. Tentu Perinciannya. begini Pak, kalau dikatakan taubat, maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama kita, satu harus ada penyesalan, ya, karena kita bilang tadi taubat dari dosa tidak membedakan besar atau kecil, maknanya sama, bahwa di setiap taubat satu harus ada penyesalan, kedua ada tekad azam yang kuat tidak akan mengulangi kesalahan itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, kalau dia memang berkaitan dengan hak orang, harus kita kembalikan. Jadi semuanya sama, Pak. Semuanya sama. Makanya taubat kita kadang-kadang adalah taubat yang perlu taubat. Makin bingung kan? Ke dalam. Ya, taubat kita kadang-kadang adalah taubat yang perlu taubat. Istighfar kita adalah istighfar yang perlu diistighfarin. Tahu ya Bu ya? Alamak. Istighfar kita kan kosong Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi tak teringat apa-apa kan? Tak teringat minta ampun, tak teringat dosa yang mau kita mintakan kepada Allah. Cuma ngomong aja astagfirullah, astagfirullah. Marah ya anak, astagfirullah gitu kan. Tapi inilah istighfar yang memerlukan istighfar. Inilah taubat yang memang memerlukan taubat. Taubat yang tidak serius itu memang perlu taubat lagi. Istighfar yang kosong yang memerlukan istighfar untuk mengampuni kosong itu. Itu maksudnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka